Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan minggu ini, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tiba saatnya kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu, ya Allah yang maha baik di dalam Yesus Kristus. Kuduskan serta berikanlah hikmat pengertian, agar kami mengerti kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita Minggu Advent yang ketiga ini terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-24. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Demikian firman Tuhan. Shalom. Salam sehat bagi kita, dan kasih Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selayaknya lah kita jika mendengar kedatangan seseorang yang begitu penting bagi kita, yang begitu kita hormati, tentulah persiapan yang kita lakukan juga dalam menyambutnya dengan sangat spesial, dengan khusus, agar ketika dia datang, semuanya persiapan itu demikian baik, sehingga menyenangkan orang yang kita nanti-nantikan tersebut. Melalui tema pada Minggu Advent yang ketiga ini, kita kembali diingatkan agar persiapan yang kita lakukan bukan sekedar teori atau sekedar keinginan dan kata-kata, tapi lebih menekankan agar kita sungguh-sungguh bersiap-siap menyambut Natal dan sekaligus menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali juga. Yang tidak boleh kita lupakan adalah bersiap menyambut hari di mana kita akan dipanggil Tuhan. Kalau menyambut hari Natal, yakni memperingati dan merayakan kelahiran Yesus Sang Juru Selamat kita, karena sudah terjadi, maka soal kapan dan di mana tidak lagi menjadi persoalan bagi kita, karena kedatangan Yesus telah terjadi. Ia datang, dilahirkan di Bethlehem. Itulah sebabnya pada Minggu Advent yang ketiga ini
kita diingatkan jika menyambut Natal, maka itu sudah pasti. Yang perlu kita persiapkan adalah bagaimana kita menyiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Sebab memperingati dan merayakan Natal sekali lagi bukan sekedar formalitas. Seharusnya bagaimana kita mensyukuri bahwa Advent yang pertama itu telah terjadi. Nubuatan yang telah dinyatakan telah terjadi. Dan menjadi syukur bagi kita karena kita hidup saat ini dan tidak perlu ragu dan bimbang lagi karena kedatangan itu sudah terjadi yang pertama. Yang menjadi soal adalah bagaimana kita menyambut kedatangannya yang kedua kali. Karena kita tidak tahu kapan dan di mana. Bahkan dikatakan dia datang seperti pencuri. Itu berarti mau sangat menekankan kepada kita agar mempersiapkan sedemikian rupa. Seperti seorang hamba yang setia berjaga-jaga. Ketika tuannya datang, dia segera menyambut dengan tulus, dengan sukacita. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih Tuhan, bagaimana persiapan kita menyambut kedatangan itu? Tadi sudah disebutkan kalau mempersiapkan dalam rangka memperingati dan merayakan Natal itu setiap tahun kita sudah lakukan. Tetapi memang harus terus diingatkan kepada kita agar dalam minggu-minggu Advent sungguh kita meneropong hati kita, itu yang paling penting. Adakah rasa syukur dan sukacita yang dalam karena juru selamat itu telah hadir di dunia dan kita boleh percaya? Itu hal yang penting. Tetapi dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangannya yang kedua kali, maka melalui firman Tuhan ini kita kembali diingatkan. Di dalam invokasio disebutkan agar kita seperti ranting anggur itu harus bersatu dengan pohonnya. Pohon itu adalah Allah. Jadi penekanan di sini adalah bagaimana memastikan diri kita senantiasa bersatu dengan Allah, bersekutu dengan Allah, ada di dalam Allah. Kita tahu jenis pohon apapun yang berbuah, jika ranting itu tidak bersatu dengan pohonnya, pasti kering. Jangankan berbicara tentang berbuah, berkembang juga tidak bisa, karena dia akan mati. Tetapi juga demikian diingatkan, bersatu dengan pohonnya juga diharapkan tidak sekedar bersatu, tapi berbuah. Artinya menjadi berkat. Demikian juga kita sebagai orang yang percaya, dalam mempersiapkan diri menantikan kedatangan Tuhan itu, pastikanlah diri kita bersatu dengan pohon itu. Dan biarlah diri kita berbuah. Dan juga tidak sekedar berbuah, tapi berbuah banyak, menjadi berkat. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui pembacaan kita, Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Di sana dinyatakan bahwa kita seharusnya tetap memiliki pengharapan. Pengharapan ini akan menguatkan kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Walaupun dalam perjalanan hidup kita banyak hal-hal yang tidak seperti yang kita harapkan. Ibaratnya berjalan, kadang kita berjalan di kerikil-kerikil tajam, tetapi tidak melemahkan semangat kita. Seperti seorang bertani yang menanam sesuatu di ladangnya, dia akan berupaya sedemikian rupa, berlelah-lelah, tetapi dia yakin satu saat itu akan berbuah dan akan mendatangkan sukacita. Demikian juga pengharapan itu akan diuji ketika situasi seperti sekarang, situasi yang sulit.
zaman COVID-19 ini? Apakah dalam situasi sulit ini iman kita, pengharapan kita tetap kokoh? Atau sebaliknya, menjadi putus asa, bersungut-sungut, saling menyalahkan, dan sebagainya. Dan yang ketiga, melalui pembacaan 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 24. Kepada jemaat Tesalonika, juga tentunya bagi kita, Paulus mengingatkan, sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, berarti dalam hidup kita, maka yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Hal inilah yang diperlihatkan Paulus dalam kehidupannya. Kita tahu bagaimana perjalanan hidup Paulus setelah bertobat. Bukan saja kekurangan ekonomi ketika dia memberitakan Injil, bahkan seringkali dia dihina, dianiaya, bahkan diancam dibunuh, bahkan akhirnya masuk penjara. Tapi apakah ketika di dalam penjara mengurangi sukacita? Tidak. Bahkan sukacitanya begitu meluap ketika mengingat jemaat yang dulu didatangi dan diberitakan Injil dan percaya kepada Kristus, membuat hatinya berlimpah-limpah rasa syukur. Karena yang paling hidup, yang penting dalam hidup ini adalah seperti yang disebutkannya, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah suatu keuntungan. Luar biasa. Karena itu dalam keadaan bagaimanapun tidak menghilangkan rasa sukacitanya. Yang kedua, tetap berdoa. Ini sangat penting, sebab kita tahu doa adalah nafas bagi setiap orang yang percaya. Bagaimana mungkin kita bersemangat dan tetap sehat kalau kita bernapas tidak normal? Apalagi tidak bernapas, itu berarti sudah mati. Maka sangat ditekankan dalam persiapan kita menyambut kedatangan Tuhan itu, tetaplah berdoa. Bahkan bukan saja bagi diri kita, doa itu juga sangat berkuasa bagi orang lain ketika kita doakan. So, firman Tuhan mengatakan, doa orang benar besar kuasanya. Dan yang ketiga yang disebutkan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 24 ini, mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal ini sungguh mudah diucapkan, tetapi tidak demikian dalam melakukannya. Bayangkan mengucap syukur dalam penderitaan. Bagaimana mungkin? Sebab secara normal, secara umum, orang akan bersyukur ketika situasinya seperti yang diharapkan, menyenangkan. Itu maka jangan heran kalau banyak orang mengucap syukur ketika anak lahir, naik kelas, lulus di perguruan tinggi yang diharapkan, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi sepertinya jarang kita lihat orang mengucap syukur dalam keadaan susah, dalam keadaan menderita. Padahal ya, mengucap syukur juga ada kuasa di sana. Saya pernah menyaksikan ini, tetapi tidak mengapa saya mengulangi. Karena begitu pentingnya mengucap syukur juga dalam rangka menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Ketika saya melayani di Jakarta, ada seorang keluarga jemaat yang kehilangan sepeda motor. Itu pernah dulu saya saksikan di sini. Ketika kehilangan dan kami datang untuk menguatkan dan berdoa. Tetapi yang luar biasa, kalau tidak salah, pada hari Jumat dia datang ke gereja. Karena pegawai gereja belum dilihat, dia datang ke rumah. Dan kebetulan Nora juga mungkin sedang di bawah, dia datang ke tempat saya. Pak Pendeta, mana pegawai gereja? Saya katakan, apakah belum ada di kantor? Dia katakan belum. Ada apa? Ini ucapan syukur dari Mama. Bayangkan, baru 1 minggu dia kehilangan sepeda motor, tapi dia sudah menyatakan ucapan syukur. Dan luar biasa,
Saya pikir itu bukan kebetulan. Tidak lama kemudian polisi meneleponi kepadanya bahwa sepeda motor itu telah ada di kantor polisi. Kita tahu kalau kehilangan sepeda motor biasanya susah sekali ditemukan. Tapi luar biasa yang terjadi. Karena itu tidak sembarangan ketika Paulus mengatakan dalam nats khotbah ini, mengucap syukur dalam segala hal. Sebab bukan saja memang begitulah seharusnya anak-anak Tuhan, tetapi ternyata mengucap syukur dalam segala hal ada kuasa juga yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, jangan padamkan roh. Roh digambarkan sebagai api yang memberi kehangatan, energi, dan semangat untuk hidup sebagai orang percaya. Itu maka janganlah kita menjauhi diri dengan ibadah-ibadah. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan, agar roh kita tetap menyala, agar kita semangat, gairah kita meluap di dalam memuji, memuliakan Tuhan, di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan bahkan menyaksikan firman Tuhan itu kepada orang lain. Jangan padamkan roh. Indikator bahwa roh tidak padam dalam diri kita tentunya nampak juga dalam senantiasa bersukacita, selalu berdoa, mengucap syukur. Jadi ini satu paket, satu kesatuan. Dan yang kelima, Paulus juga mengingatkan agar di samping tidak menganggap rendah nubuat-nubuat, dalam bahasa Karonya mungkin itu lebih mudah kita tangkap, ulah anggap enteng nandangi berita karena surah-surah dibata. Itu yang dimaksud tidak menganggap rendah nubuat-nubuat. Menguji segala sesuatu dan peganglah yang baik, tetapi juga agar menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan, dari segala jenis kejahatan dan semua yang tidak menyenangkan hati Tuhan dijauhkan dari diri kita. Dan hati nurani kadang selalu berkata-kata dalam hati kita. Mungkin ada orang memahami berbohong itu kalau untuk kebaikan gak apa-apa. Tetapi coba rasakan hati kita, hati nurani kita, apakah benar? Semakin dalam pengertian kita tentang firman Tuhan, alam kita, suara roh itu, suara hati nurani kita itu akan semakin kuat untuk mengingatkan kita, bahkan menghakimi kita. Anda salah, Anda sudah berjalan tidak benar, Anda sudah berdosa, pikiran Anda sesat, Anda sudah berpikir negatif, dan sebagainya, dan sebagainya. Hati nurani. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ibarat ujian. Tentunya semua ini bukan soal yang mudah. Ya. Tetapi jangan takut. Jangan merasa berat atau tidak mungkin. Karena Allah yang telah memanggil kita sehingga percaya kepadanya adalah Allah yang setia. Itu bagian ayat terakhir disebutkan Paulus. Allah yang setia. Ya. Allah yang setia itu akan menepati janjinya. So, apa yang dinyatakannya akan digenapi. Artinya ia akan menolong kita, menguatkan kita dalam Roh Kudus, sehingga roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangannya yang kedua kali. Selamat menjalani hidup beradvent. Selamat menyambut, merayakan, memperingati Natal, dan juga selamat bersiap menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi juga selamat bersiap ketika Tuhan memanggil kita
kita didapati tidak bercacat di hadapannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar tidak sekedar mendengar, tapi dapat menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.